Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data pada Oppo Reno 30fs 5G Anda. Baiklah, mari kita mulai. Jadi sekarang, seperti yang Anda lihat, kita sedang dalam proses pengaturan. Dan sekarang mari kita klik tanda panah biru itu. Di sini cukup pilih bahasa Anda, lalu klik berikutnya. Di sini pilih wilayah Anda. Sekali lagi, klik berikutnya. Klik berikutnya lagi, dan sekarang kita memiliki opsi yang kita butuhkan, dan seperti yang Anda lihat, yaitu pengaturan menggunakan perangkat lain. Jadi mari kita klik perangkat Android, karena saya menggunakan Android dalam kasus ini. Dan sekarang, di perangkat Anda yang lain, ketuk atur untuk membuka pemindai atau gunakan aplikasi kamera. Dalam hal ini, kita akan membuka kamera. Oke. Sekarang saya perlu untuk segera memindai kode QR ini. Baiklah. Oke. Sekarang jika Anda melakukannya dengan benar, Anda akan mendapatkan hasil seperti itu. Seperti yang Anda lihat, mode pengaturan ini sekarang sudah terbuka. Aplikasinya ponsel meminta kita menyalakan Bluetooth, kita bisa klik lanjutkan. Baiklah, sekarang sedang terhubung. Seperti yang Anda lihat, ini mungkin memakan waktu beberapa menit, tapi seharusnya tidak terlalu lama. Oke, sekarang kita perlu menghubungkannya ke jaringan Wi-Fi, jadi itu yang akan saya lakukan sekarang juga. Baiklah, mohon tunggu sebentar saja. Baiklah, lalu klik simpan. Dan seperti yang Anda lihat sekarang juga perangkat ini sudah berhasil terhubung sepenuhnya. Jadi silakan klik Wi-Fi Anda sekali lagi dengan seksama. Dan sekarang ponsel Anda sedang dalam proses penyiapan yang sedang berlangsung saat ini. Proses ini mungkin akan memakan waktu beberapa menit, jadi kita perlu menunggu sebentar dengan sabar dan tenang. Ini juga seharusnya tidak terlalu lama. Oke, sekarang kita di tahap memeriksa info jaringan. Sekarang memeriksa info. Oke, sekarang saya perlu menggambar pola kunci layar ponsel sebelumnya. Jangan khawatir tentang itu. Baiklah saja. Oke, sekarang kita bisa masuk ke akun Google kita. Jadi itu yang akan saya lakukan sekarang. Jadi tunggu sebentar saja juga ya teman-teman. Cukup ketikkan alamat email Anda di kolom yang tersedia. Maaf, maksud email Anda bukan nama. Lalu klik berikutnya. Sekarang saya perlu mengetikkan sandi. Baiklah, lalu klik berikutnya. Oke, saya akan menggunakan perangkat ini, bukan anak saya atau lainnya. Klik pada saya setuju. Oke, sekali lagi sedang memuat. Di sini klik lewati untuk saat ini karena saya tidak punya eSIM atau kartu SIM apapun yang tersedia. Oke, sekarang klik berikutnya untuk menyalin data Anda. Kita bisa lihat di ponsel kedua bahwa kita perlu melanjutkan pengaturan di Oppo Reno kita sekarang. Oke, sedang bersiap untuk menyalin. Anda bisa melihatnya di layar. Dan ini mungkin memakan waktu beberapa menit. Baiklah, dan di sini kita perlu memilih apa yang ingin kita salin. Dia. Untuk saat ini, ia menemukan aplikasi yang tersedia, tetapi kita juga dapat menyalin pengaturan perangkat dan riwayat panggilan telepon yang ada di dalamnya secara lengkap. Dan itu juga akan secara otomatis menyinkronkan Google Calendar, kontak, dan foto. Oke, untuk saat ini masih mencari aplikasinya, tetapi kita akan melewatinya. Cukup klik salin, dan sekarang proses penyalinan data telah dimulai. Untuk saat ini, saya akan melewatkan layar kunci. Klik lewati. Klik nanti. Di sini, aku akan menerima segalanya. Di sini kita memiliki cadangan Google. Anda dapat mengaktifkannya untuk foto dan data perangkat lain. Aku
Aku akan menyalakannya, tetapi sepenuhnya terserah padamu. Oke, lalu klik berikutnya. Saya tidak tahu mengapa telepon ini terputus dari WiFi, jadi mungkin saya akan mencoba menyambungkannya kembali. Itulah yang akan saya lakukan sekarang, jadi beri saya waktu sebentar. Oke, sekarang sudah berhasil dan akhirnya proses penyalinan selesai karena sebelumnya tidak mau selesai karena WiFi terputus, tapi sekarang seperti yang bisa kamu lihat, semuanya baik-baik saja. Kita bisa lihat bahwa penyalinan sudah selesai. Dan sekarang di ponsel kedua ini, kita perlu memilih browser default yang sesuai dan tepat. Dan klik atur sebagai default juga mesin pencari default. Dalam kasus saya akan memilih Google yang sederhana. Lalu klik atur sebagai default. Di sini Google Game ini. Saya akan mengaktifkannya saja. Ini pada dasarnya AI. Saya akan klik lewati. Dan di sini saya akan klik tidak terima kasih. Dan di sini, seperti yang bisa kita lihat, pengaturan perangkat dan riwayat panggilan telah berhasil dipindahkan. Lalu klik selesai. Sekali lagi, menyiapkan segala sesuatunya untukmu, tapi seharusnya tidak akan memakan waktu yang terlalu lama untuk menyelesaikannya. Di ponsel itu, kita bisa klik tutup. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Sekali lagi, masih memuat. Sekarang kita punya layanan yang direkomendasikan. Kamu bisa membaca tentangnya di sini. Saya akan membiarkannya tetap seperti sekarang ini untuk saat ini, dan biarkan begitu saja. Saya tidak akan menonaktifkan atau mengaktifkan apapun. Oke, sekarang kita punya mode navigasi. Kamu bisa memilih tombol atau gestur. Saya akan memilih gestur. Oke, dan sekarang klik mulai. Dan sekarang ponselmu siap digunakan. Baiklah, jadi itu adalah metode pertama. Baiklah, sekarang mari kita mulai dengan metode kedua. Seperti yang bisa kamu lihat, kita kembali berada di proses pengaturan. Sekali lagi, pilih bahasa yang kamu inginkan, lalu klik berikutnya. Klik berikutnya sekali lagi, dan sekarang kita akan klik lewati karena sekarang kita ingin memulihkan cadangan dari Google One. Selain itu, jika Anda tidak tahu cara membuat cadangan seperti itu, di saluran kami juga ada video saat kami memperlihatkan seluruh prosesnya. Jadi jika Anda tertarik, Anda dapat mencarinya. Baiklah, sekarang kita belum masuk ke WiFi kita. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Jadi beri saya waktu sebentar. Baiklah, lalu klik simpan. Oke, seperti yang Anda lihat, itu terhubung. Sekarang klik berikutnya. Oke, sedang menyiapkan ponsel Anda. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, seperti yang Anda lihat di layar. Tapi Anda sudah tahu itu dari contoh sebelumnya. Jadi, mari kita tunggu sampai proses ini benar-benar selesai. Oke, sekarang kita sedang memeriksa informasi jaringan yang tersedia. Ini memakan waktu beberapa menit. Oke, sekarang kita punya opsi salin aplikasi dan data. Klik berikutnya. Kita bisa menggunakan perangkat ini. Dalam hal ini, kita ingin memilih bahwa kita tidak bisa menggunakan perangkat lain. Jadi mari kita klik OK. Baiklah, kita telah berhasil melakukannya dengan baik. Sekali lagi, sedang memeriksa info. Baiklah, dan sekarang kita sampai pada sesuatu yang kita butuhkan. Kita punya opsi untuk masuk ke akun Google kita. Jadi di sini, di kolom ini, Anda perlu mengetik akun Google dan email Anda, email yang sama yang Anda gunakan untuk membuat cadangan. Jika tidak, jika Anda mengetik email lain, itu tidak akan berhasil. Pada dasarnya, Anda tidak akan memiliki pilihan untuk memulihkan obrolan Anda. Tidak, bukan obrolan, tapi data Anda. Maaf. Jadi ingatlah, Anda perlu mengetikkan email yang sama dengan yang Anda gunakan untuk membuat cadangan. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Saya akan mengetik surat itu. Baiklah, saya hampir selesai dengan proses ini.
Dalam kasus saya, itu adalah alamat emailnya yang spesifik. Lalu, klik tombol berikutnya dan kemudian ketikkan kata sandi Anda dengan hati-hati. Baiklah, lalu klik berikutnya, tepat di sini. Oke, saya akan menggunakan perangkat ini. Klik pada saya setuju. Baiklah, sekali lagi mengambil info akun. Oke, dan sekarang kita punya opsi untuk memulihkan data dari perangkat lain. Jadi seperti yang Anda lihat, saya punya cadangan Oppo Reno saya di sini. Jadi saya ingin memulihkan yang itu. Cukup klik pada itu, lalu klik berikutnya. Sekarang saya perlu mengonfirmasi menggunakan layar kunci dari ponsel itu. Oh, sebelum saya meresetnya, sebelum saya mengatur ulang data, jadi cukup gambar pola Anda jika Anda memilikinya. Dan sekarang di sini, kita perlu memilih apa yang ingin kita pulihkan. Di bawah hal-hal ini secara otomatis, kita punya Google Photos, Gbook, Calendar, dan Drive. Dan di bawahnya, kita punya opsi untuk memilih apa yang ingin dipulihkan. Jadi kita bisa memulihkan aplikasi, kontak, pesan SMS, pengaturan perangkat, dan riwayat panggilan. Di bawahnya, Anda juga bisa melihat informasi bahwa beberapa data mungkin tidak akan ditransfer ke Oppo Reno 13 FS Anda, dan kontak perangkat serta SIM akan disimpan sebagai Google Contacts 2 dan email kita. Oke, nah misalnya untuk aplikasi, Anda tidak perlu, Anda tahu, menyalin semuanya, Anda cukup klik pada aplikasi, lalu di sini pilih atau hapus pilihan aplikasi-aplikasi yang Anda inginkan atau tidak. Jadi dalam kasus saya tidak ingin. Saya ingin semua aplikasi dipulihkan. Jadi sekarang saya cukup klik pulihkan. Sekarang proses pemulihan akan dimulai. Oke, tentu saja proses ini berjalan di latar belakang. Oke, sambungkan ke jaringan seluler. Kita lewati saja. Jika Anda memiliki unduh. Tapi untuk sekarang saya akan lewati. Dan sekarang sama seperti pada metode sebelumnya, saya akan melewati semuanya di sini agar saya tidak mengatur layar utama saat ini. Tentu saja kita bisa melakukannya nanti di pengaturan, di bawah layanan Google, klik terima. Di sini, saya akan mengaktifkan pencadangan. Saya sarankan Anda juga melakukan hal yang sama. Di sini, cukup klik berikutnya. Sekali lagi, browser default dalam kasus saya akan menjadi Chrome, dan mesin pencari yang akan digunakan adalah Google. Sekali lagi, atur sebagai default. Sekarang, ponsel meminta kita untuk melanjutkan pengaturan. Klik lanjutkan. Oke, sekarang lagi, kita punya Gemini, kita bisa melanjutkan. Anda bisa mengaktifkannya langsung di sini atau klik tidak. Terima kasih. Ingat, Anda selalu bisa melakukannya nanti di pengaturan. Oke, saya akan melewatkan Google Pay. Klik tidak. Terima kasih. Oke, sekali lagi, layanan direkomendasikan sama seperti kasus pertama. Saya tidak akan memilih sesuatu yang baru atau membatalkan pilihan. Mode navigasi, saya akan meninggalkan gestur. Jika Anda tidak tahu cara menggunakannya, Anda dapat mengklik pelajari. Sekarang klik selesai. Klik saja mulai. Sekarang klik buka ringan. Anda dapat menggunakan sistem normal atau Launcher Pro. Oh, oke. Tapi itu hanya untuk iOS. Cukup pilih opsi yang ada di sebelah kiri. Dan sekarang ponsel kita sudah siap untuk digunakan. Dan aplikasi-aplikasi kita akan dipulihkan di latar belakang. Anda bisa melihat Google Play Store dan aplikasi-aplikasi sedang diinstal saat ini. Ya, Anda bisa melihatnya di layar. Baiklah, jadi itu di video ini. Terima kasih menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.